Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari sahabat Facebook kita yang dirinya bertanya, Assalamualaikum Ustadz, dalam pandangan Islam, seperti apa wanita harus mencari suami yang baik? Kemudian, bagaimana caranya menjadi wanita yang baik, yang tidak banyak menuntut pada pasangannya? Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Penanya sahabat yang dimuliakan Allah dan hadirin rahimakumullah. Kriteria di dalam Islam untuk seorang suami tentunya adalah orang itu beragama Islam juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jadi syarat yang pertama harus sama keimanannya dengan kita. Itu menurut Islam. Yang kedua, syaratnya adalah cari suami yang ta'alluq billah. Islam saja tidak cukup. Dia harus selalu ta'alluq billah. Bagaimana ta'alluq? Ta'alluq artinya selalu mengaitkan hatinya, perilakunya, lahiriah dan batiniah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya bagaimana? Cirinya bisa kita lihat dan bisa kita tanyakan. Calon suami kita misalnya kita dita'arrufi, kemudian kita tahu bagaimana perilakunya itu dari cerita-cerita biasanya dan dari kabar-kabar. Lihat apakah dirinya mengaitkan hatinya, pikirannya, lahiriah dan batiniahnya kepada Allah atau tidak. Orang yang ingin mendapatkan suami yang baik di hadapan Allah, maka cari suami yang selalu mengaitkan dirinya dengan Allah, mengaitkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau orang ini banyak mengaitkan dirinya dengan Allah, itu suami yang baik. Contoh, sedikit-sedikit dirinya berkata Alhamdulillah. Sedikit-sedikit dirinya langsung menyatakan bahwa saya ini mau sholat. Azan datang dia langsung segerakan untuk sholat misalnya. Dia banyak mengutarakan mengenai Allah. Dirinya banyak membicarakan mengenai kemahaan Allah. Ini ciri-ciri salah satunya orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dapat suami, cari suami yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan mengenai ta'alluq kepadanya? Yaitu, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang ta'alluq selalu mengaitkan dirinya dengan Allah, mereka itu siapa? Mereka itu alladzina yadhkuruna Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam kondisi apapun mereka selalu berzikir. Ini kriteria yang pertama, cari suami yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Dirinya banyak mengingat Allah, dirinya banyak mengaitkan kepada Allah dan membawa kita juga ingat kepada Allah dan membawa kita juga mendekat kepada Allah. Itu ta'alluq syaratnya. Yang ketiga, cari suami yang takhalluq
berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhlak kepada para manusia yang lain dan kepada alam semesta. Kalau akhlaknya baik, insya Allah dirinya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjadi pasangan yang baik untuk kita juga. Berakhlak kepada Allah. Ketika Allah memanggilnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah, dia cepat. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dirinya dengan cara banyak mengingatkan kepada kita untuk berakhlak kepada Allah. Contohnya, membawa Al-Quran tidak boleh sembarangan, membicarakan kemahabesaran Allah tanpa adanya protes kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat nih, oh ternyata dirinya banyak melakukan kesunahan-kesunahan. Dari mulai puasa Senin Kemisnya, dari mulai dirinya itu mendahulukan yang kanan, yang baik-baik, baru yang kiri. Caranya memakai sendal misalnya, oh dia itu pakai sendalnya kanan dulu baru kiri, berarti dia mengamalkan sunnah Nabi. Oh dia mau bangun dari duduk saja pakai Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oh dirinya mau berkata-kata saja lembut, baginda Rasul itu lembut orangnya. Oh ini kriteria suami yang baik karena dia berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Berakhlak kepada manusia yang lain. Contoh ketika dirinya komunikasi dengan orang tuanya atau orang tua kita, maka lihat bagaimana akhlaknya. Kalau menyela perkataan orang tua, itu akhlaknya tidak baik. Suaranya lebih tinggi dari orang tua kita, itu akhlaknya tidak baik. Kalau dirinya lebih mendongakkan kepalanya di depan kedua orang tua kita, itu akhlaknya tidak baik. Cari yang akhlaknya baik kepada orang tua kita. Insya Allah kalau akhlaknya baik kepada orang tua, kepada manusia yang lain insya Allah juga akhlaknya baik. Insya Allah. Akhlak kepada alam semesta. Kalau mau dapat yang berkualitas suaminya, cari yang berakhlak kepada alam semesta. Misalnya hewan-hewan itu adalah termasuk bagian dari alam semesta. Kita lihat, oh ternyata dirinya sayang sama kucing. Ada kucing datang minta makan, nggak ditendang, nggak diusir, bahkan dipersilahkan, bahkan diberikan sedekah berupa makanan kepada kucing tersebut. Ini akhlaknya baik kepada alam semesta. Misalnya ada binatang-binatang dia tidak langsung membunuhnya. Ada lagi misalnya hujan, dia tidak mencela hujan. Ini akhlak kepada alam semesta. Kualitasnya pasti bagus untuk dijadikan sebagai suami. Kemudian selain itu juga cari suami yang tahakkuk. Apa itu? Tahakkuk, dirinya sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah yang sangat lemah. Sehingga apapun yang ada pada dirinya itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dapat dilakukannya itu tiada lain pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang memujinya, oh dahsyat ya kamu punya mobil yang bagus, datang ke rumah putriku bawa mobil bagus. Akhlaknya dia yang dirinya adalah tahakkuk billah, dirinya sadar posisinya sebagai hamba di hadapan Allah, dia akan menjawab, alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyombongkan dirinya. Oh iya, ini hasil kerja keras saya. Misalnya dia berkata demikian, jangan cari yang begitu. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menjadi wanita yang baik, yang tidak banyak menuntut pada pasangannya. Masya Allah, luar biasa. Yang harus dilakukan untuk menjadi wanita yang solihah, pastinya adalah yang pertama,
memohon dengan kesungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita memohon kepada Allah, ya, minta untuk dijadikan wanita yang solihah. Di dalam doa-doa kita memohon agar kita dapat selalu berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya. Contoh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk selalu dapat mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah-ibadah ubudiyah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha yang pertama, tentunya dengan doa-doa. Yang kedua, agar tidak selalu menuntut kepada pasangan, maka yang harus kita tanamkan adalah prinsip bahwa keinginan itu ada yang baik dan tidak baik. Dan kecenderungan manusia, keinginannya tidak baik. Maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa keinginan manusia itu ada 3. Yang pertama, keinginan yang sifatnya duniawiyah, yang sifatnya keduniaan. Pengen jabatan, pengen beli kosmetik yang banyak, ya, kemudian pengen beli tas yang branded misalnya, dapat perhiasan-perhiasan misalnya. Ini keinginan-keinginan keduniawian. Dan biasanya wanita memang begitu, karena wanita adalah dunia juga. Jadi wajar sebenarnya ada keinginan keduniawian. Tapi jangan sampai di sana. Harus diwarnai ketuhanan. Kalau keinginan keduniaan saja tanpa diwarnai dengan warna ketuhanan, tidak ada Allah di dalamnya, maka potensinya adalah membawa kita kepada keburukan-keburukan terus-menerus, mengotori hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pengen punya mobil, titik saja, nggak dilanjutkan, ini berpotensi mengotori hati, berpotensi juga menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rubah keinginan keduniaannya, rubahnya dengan apa? Dengan cara menambahkan warna-warna ketuhanan di dalam doa atau di dalam keinginan-keinginan kita tadi. Contoh, ya Allah, saya ingin punya kendaraan yang namanya mobil, agar dengan kendaraan tersebut bisa dengan mudah bersilaturahim kepada saudara, sanak keluarga, dan yang lainnya. Ya Allah, manfaatnya banyak insya Allah dengan adanya mobil itu. Dan ya Allah, insya Allah akan aku pergunakan sebaik-baiknya. Jikalau ada yang mau meminjam, kami persilahkan. Jikalau ada yang mohon pertolongan, insya Allah kami tolong dengan anugerah mobil tersebut darimu ya Allah. Ini keinginan-keinginan dunia yang ada warna ketuhanan di dalamnya. Kalau tidak ada Allah di dalamnya, keinginan keduniaan tersebut cenderung membawa kita menjauh terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Keinginan yang kedua, manusia juga ada yang berkeinginan ukhrawiyah, keinginan keakhiratan. Contohnya bagaimana? Ingin selamat di dunianya, selamat di akhiratnya, selamat di alam barzahnya, ingin agar dirinya tidak disiksa di neraka, ingin di alam kuburnya itu tidak mendapatkan siksa, ingin dirinya selamat di Shiratal Mustaqim, ingin tidak dihisab langsung masuk ke surga. Ini keinginan-keinginan ukhrawiyah. Ketika dirinya ditanya, kenapa misalnya kamu bersilaturahim? Keinginan hatinya itu menjawab, saya ingin dengan bersilaturahim itu Allah merahmati, kemudian dengan rahmat Allah itu saya tidak disiksa nanti di akhirat. Ini keinginan keakhiratan namanya. Keinginan ingin bahagia, masuk ke dalam surga. Ini keinginan yang lebih tinggi derajatnya daripada keinginan yang tadi.
keinginan keduniaan. Walaupun keinginan keduniaan ada warna ketuhanannya, tetap berada di bawah dari keinginan keukhrawiyan atau keakhiratan. Yang terakhir, untuk menjadi seseorang yang baik menurut Allah, maka rubah dulu keinginannya, yaitu dengan keinginan yang ketiga. Jangan cuma keinginan keduniaan, jangan cuma keinginan keukhrawiyan, tapi yang harus mendominasi keinginan kita adalah keinginan untuk bermartabat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka keinginan yang bermartabat di hadapan Allah ini harus mengalahkan keinginan keduniaan, keinginan keduniaan yang ada warna ketuhanannya, keinginan keukhrawiyan ini harus dikalahkan dengan keinginan yang terakhir ini, yaitu keinginan yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya keinginan bermartabat? Keinginan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginannya untuk bertakwa kepada Allah, insya Allah nanti tidak ada itu menuntut pasangan. Nggak ada. Yang ada adalah dirinya selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh keinginan ketakwaan seperti apa? Ketika itu suaminya datang dari pulang kerja misalnya, kemudian suaminya dalam keadaan lelah sehingga tidak mau diganggu macam-macam, kita tanya malah marah-marah suaminya. Keinginan yang bermartabat di sisi Allah, dirinya langsung hatinya berkata, saya ingin memaklumi keadaan suami saya yang lelah. Saya ingin bertakwa kepada Allah dengan adanya bersabar. Sabar salah satu bentuk ketakwaan di hadapan Allah. Dengan adanya saya berkeinginan yang bermartabat di sisi Allah, maka akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nggak nuntut lagi sama suami, hatinya nggak kesel sama suami. Kalau kitanya diisi dengan keinginan-keinginan bermartabat. Orang kalau di fitnah orang lain, jangankan difitnah, kalau dirinya tidak cocok dengan orang lain, kecenderungannya, keinginannya itu ingin membalas. Kalau diperlakukan tidak baik, dirinya ingin membalas. Kalau dirinya itu dicemooh, dicaci maki, dihina, inginnya membalas dengan hinaan. Ini keinginan duniawi namanya, maka harus dihindari. Ganti dengan keinginan bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Dengan keinginan yang bertakwa. Keinginan manusia memang membalas kejadian yang membuat dirinya sakit dan inginnya menyakiti lagi orang yang menyakitinya. Kita tidak ingin begitu. Inginnya diganti dengan keinginan Allah. Allah pengennya sabar, maka saya tidak akan marah. Maka saya akan bersabar, karena saya inginnya bertakwa kepada Allah, dan sabar merupakan salah satu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki keinginan-keinginan tersebut, diperhatikan apa yang kita inginkan. Coba saya tanya dulu, nanti dijawab di komentar-komentar, ya, insya Allah bermanfaat. Kalau lapar pengennya, kalau haus pengennya, kalau ngantuk pengennya, kalau nggak punya uang pengennya, tulis jawaban di komentar-komentar. Silahkan berkomentar dengan jawaban-jawaban yang beraneka ragam. Insya Allah akan menjadi tema-tema di keselanjutannya. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudari kita yang ingin menjadi wanita yang baik dan tidak menuntut kepada pasangannya. Kalau tidak pengen menuntut terus-menerus kepada pasangannya, ingat, perbaiki keinginan-keinginan itu tadi. Keinginannya harus bermartabat di sisi Allah. Mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada yang
bertanya pada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah menjadi wanita yang salihah. Dan semua wanita dari golongan muslimah Indonesia semua menjadi salihah. Dan dimanapun di seluruh penjuru dunia, ketika dirinya muslimin muslimat mukminin mukminat, semoga semuanya menjadi salihah. Anak keturunan kita juga menjadi salih dan salihah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba yang baik menurut Allah di sisi Allah, bukan hamba yang baik menurut hamba Allah yang lainnya saja, tapi hamba terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.